Ini saya sampaikan ke seluruh pemirsa podcast dalam kesempatan ini. Perkenalkanlah, nama saya adalah Haji Ali Mahmudi SIP, caleg PKS nomor urut 2. Jadi saya maju sebagai caleg ini punya niat yang baik, punya tujuan yang baik. Tadi semuanya sudah kita bedah. Kami menawarkan sebuah program-program yang bagus juga. Sebenarnya ada 8 program yang kami tawarkan di masyarakat. Kami kira dengan 8 program tadi sudah cukup bisa memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Tentunya melalui tugas dan fungsi yang kami miliki sebagai anggota Dewan. Karena dalam mewujudkan kesejahteraan ini bukan hanya Dewan saja, tetapi juga ada peran pemerintah, peran masyarakat, peran corporate, stakeholder, dan sebagainya. Tapi setidaknya saya ingin mengambil salah satu bagian dari itu. Maka dari itu, dengan niat yang baik, tujuan yang baik ini, sayang kalau kesempatan ini nggak kita berikan. Ya kan? Saya berlatar belakang sebagai sarjana ilmu politik dan seorang organisatoris. Begitu juga ada beberapa hal penting yang mendasar yang berada dalam hati saya. Ini adalah suatu panggilan bagaimana kita bisa memberikan peran yang lebih besar di masyarakat. Nah, dari itu saya mengajak kepada peserta sekalian podcast pada kesempatan hari ini, pilihlah seorang anggota dewan yang baik, yang memiliki gagasan-gagasan ke depan yang baik pula, gagasan-gagasan besar yang membangun untuk Kabupaten Kutai Timur ini, sehingga yang namanya kesejahteraan itu akan tercapai di semua lini seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Bukan kelompok tertentu saja, bukan orang-orang tertentu saja, tapi semuanya bisa merasakan itu semuanya. Demikian, kalau mungkin orang kurang percaya, wah, kan sudah dinobatkan di dunia ini adalah ada orang yang memang tidak mampu. Iya. Tapi bagaimana kalau kita menyimak keberhasilan Ammar bin Abdul Aziz? Iya. Itu kenyataannya masyarakat bisa semuanya. Sehingga kalau masyarakat itu sudah setara, bisa kita berikan kepada di negara yang lain kan seperti itu, atau daerah-daerah yang lain. Insya Allah dengan kesungguhan semuanya kesejahteraan akan bisa terwujud. Mari mengajak kepada masyarakat, pilihlah seorang wakil rakyat yang memiliki komitmen, memiliki gagasan, sehingga semuanya akan berhasil sesuai dengan harapan kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om EP di program Ngobrol Bareng Caleg di podcast Om EP. Memang dalam rangka mensosialisasikan kawan-kawan caleg yang ingin ngobrol dengan Om EP, di podcast ini saya beri nama program Ngoblek, Ngobrol Bareng Caleg. Kemarin kita libur disebabkan oleh adanya debat capres yang pertama. Dan pada debat itu sungguh luar biasa. Kita menyaksikan pemimpin-pemimpin bangsa kita ini di tahun 2024 dengan rekam jejaknya yang kita paham, kemudian dengan karakter dan cara menjawab sanggahan-sanggahan di antara ketiga calon presiden itu. Ada yang menarik bagi Om terkait dengan debat tadi malam, khususnya ketika Pak Anies Rashid Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menyampaikan kritikannya terkait dengan demokrasi bangsa saat ini. Yang dijawab oleh Prabowo bahwa Pak Anies mengeluh dalam hal memandang demokrasi. Prabowo mengatakan, seandainya saya tidak mendukung Anies Baswedan menjadi gubernur, maka Anies Baswedan tidak akan menjadi gubernur. Seandainya Jokowi diktator, maka Anies Baswedan tidak akan jadi gubernur. Lalu saya jawab dalam hati, jawab Om BP ya, bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu bukanlah keluhan, akan tetapi kritikan. Lalu dalam hati juga saya menjawab pertanyaan Pak Prabowo, atau menjawab pertanyaan Pak Prabowo, bahwa
seandainya Mas Gibran Rakabuming Raka bukan anak presiden, apakah dia akan diangkat oleh Prabowo sebagai calon wakil presidennya? Kemudian, apakah seandainya Paman Usman yang ketua MK bukan pamannya Mas Rakabuming Raka sebagai ketua MK bisa meloloskan yang terkait Undang-Undang nomor 90 di MK itu? Jadi kita menjawab sesuai dengan logika demokrasi yang kita lihat saat ini. Akan tetapi bukan itu yang kita mau bahas malam ini. Saya akan membahas persoalan atau teman caleg yang saya pandang rekam jejaknya atau rekam jejak sosialnya bagus di tengah masyarakat kita. Salah satunya tamu saya malam ini adalah Ustadz Haji Ali Mahmudi, SEP. Beliau adalah caleg partai PKS nomor urut 2 yang akan bertarung di dapil 1 yang meliputi Desa Sangat Utara, kemudian Desa Singgagembara, Desa Suarga Bara, dan Kelurahan Telulingga. Saya sapa tamu saya. Assalamualaikum, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ali kan sering saya undang ke sini, tetapi baru kali ini saya ingin mengulik atau memotret rekam jejak sosial Ustadz Ali. Sebagaimanapun juga, saya dengan Ustadz Ali sudah lama saling bertaut rasa, saling dekat, baik di bidang kehidupan sosial kemasyarakatan maupun di kehidupan politik. Kita pernah bekerja sama di beberapa kontestasi politik, khususnya Pilbub di Kabupaten Kutai Timur. Pada saat Pak Isran pasangan dengan Pak Ustaz Ardiansyah Sulaiman. Kemudian Ustaz Ardiansyah Sulaiman bersahabat dengan Kasmili Bulang. Ustadz, saya pernah berdiskusi dengan teman saya. Tapi sayang teman saya itu seharusnya hadir hari ini atau malam ini, akan tetapi beliau sakit. Bahwa salah satu yang membuat teman saya itu mendukung Ustadz Ali karena dia melihat ada rekam jejak sosial yang Ustadz Ali lakukan yang selama ini diam-diam tidak pernah disampaikan ke publik. Salah satunya menginisiasi orang-orang yang nikah siri kemudian diresmikan di KUA. Apa benar itu, Ustadz? Ya, sebelumnya kami menyapa dulu ya buat pemirsa semuanya. Kami kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Om WP tadi adalah saya sebenarnya agak malu menyampaikan itu, akan tetapi kalau orang yang menyampaikan itu kami kira itu dan sah-sah saja. Dan semoga aja apa yang disampaikan tadi oleh temannya Om WP ini tidak akan mempengaruhi keistiqomahan saya dalam bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi begini Om BP, sebenarnya adalah kita ini diciptakan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah sebagai makhluk sosial. Ya. Tentunya dikala di situ ada sesuatu hal ya yang menjadikan sikap keprihatinan kita, tentunya kita juga muncullah sikap empati kita. Keingin bisaan membantu mereka. Nah, jadi sebenarnya konsep hidup itu kan simple Om ya. Jadi termasuk dalam proses kami maju sebagai bakal calon ya, sebagai calon sekarang sebagai calon anggota Dewan Kabupaten Kutai Timur ini ada dua hal yang melatar belakangi saya. Yang pertama adalah tentang memang background pendidikan saya adalah di sarjana ilmu politik. Sehingga dengan demikian kami menginginkan ada keinginan untuk bagaimana bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan di kampus, ya kan. Dan di samping itu adalah sebagaimana pesan para orang-orang bijak adalah bahwasanya kalau ya kan, kalau suatu jabatan atau amanah tidak dijalankan oleh ahlinya, tunggulah kehancuran. Iya. Secara otomatis inilah yang memanggil saya, yang mana saya memiliki background adalah sarjana ilmu politik.
untuk bisa berkontestasi ya Iya. kan, sehingga kita nanti lebih bisa mengamalkan ilmu kita Iya. di gedung parlemen sana. Mhm. Dan di samping itu kita juga bisa memberikan pendidikan politik yang baik, yang apik di masyarakat, Aha, aha. sehingga negara kita ini akan mengalami kemajuan secara demokrasi. Iya. Kita sangat prihatin saat ini Mhm. negara kita ini, bahkan dibahas tadi malam, Iya. ternyata mengalami penurunan indeks demokrasi. Iya, 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 iya. Kita sebagai anak bangsa tentunya terpanggil ya, merasa terpanggil dan harus berkontribusi Iya. dan memberikan solusi apa yang bisa kita lakukan. Iya. Mampunya baru sedikit kita lakukan, yang Iya. penting kita melakukan, walaupun kita ini dihadapkan dengan pola-pola politik yang sangat pragmatis. Iya, iya, iya. Tapi kita sebagai anak bangsa tidak boleh frustasi, Mhm. tidak boleh putus asa. Iya. Siapa lagi ya kan Mhm. yang bisa membangun bangsa dan negara kita ini kalau bukan kita? Iya. Jadi berikanlah sesuatu yang terbaik buat bangsa ini. Iya. Tapi janganlah dibodohin masyarakat kita ini. Iya, 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 Kalau iya. perlu adalah mereka harus kita cerdaskan sehingga indeks demokrasi kita mengalami peningkatan, sehingga itulah salah satu yang dicita-citakan oleh bangsa kita adalah menjadi bangsa yang maju. Iya. Sementara kita sudah bikin catatan bahwasanya Indonesia maju adalah 2045. Iya. Tapi kalau kondisinya masih seperti itu saja, Mhm. kami kira janganlah mimpi untuk menjadi sebuah negara yang maju. Betul. Ya kan, karena negara kita ini adalah negara demokrasi, Betul. bukan monarki, Iya, iya. bukan dipimpin oleh seorang raja, seorang penguasa, tapi kita ini adalah rakyat memiliki tempat yang paling di atas. Iya. Tapi bagaimana kita bisa memposisikan masyarakat itu betul-betul sebagaimana diharapkan dalam konsep sebuah negara demokrasi. Iya, 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 iya. Kemudian ya, jadi memang Om, Mhm. di awal saya sampaikan kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial, Iya. tentunya kita inginlah bisa berbuat banyak di masyarakat Iya, ini. iya, iya, iya. Ya, tentunya dengan hal yang bisa kita lakukan. Iya. Ya, kalau terkait dengan investasi sosial, ya saya terus terang aja malu Om sebenarnya. Nah, Karena itu dia. seperti itu juga nanti juga orang tua akan tahu dengan sendirinya Iya, iya, dan iya. merasakan juga pasti dari apa yang kita lakukan. Nah, Bahkan ya saat Iya. ini masih ada tim saya yang selalu bergerilya. Ah, Ya, siapa yang belum nikah Iya. dan lain sebagainya. Siapa yang belum mendapatkan akses kesehatan yang murah, yang gratis. Iya. Ya, terus kemudian selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan akses untuk beasiswa dan Iya. lain sebagainya. Iya. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan itu kita lakukan untuk bangsa dan negara, Iya. khususnya adalah Kabupaten Kutai Timur yang kita cintai ini. Siap. Nah, kenapa Ustadz Ali saya undang untuk membicarakan persoalan ini? Karena persoalan ini kan belum dipotret secara utuh oleh masyarakat kita di Kabupaten Kutai Timur, khususnya masyarakat Dapil 1. Saya selalu mengatakan bahwa salah satu yang membuat kita untuk memilih seorang calon pemimpin, apakah dia kepala daerah, apakah dia calon anggota legislatif, adalah dari rekam jejaknya. Bukan janji apa yang akan dilakukan besok ketika dia terpilih. Alhamdulillah kalau dia terpilih. Tetapi kalau dia tidak terpilih, bagaimana dia bisa mengimplementasikan janji-janjinya kepada masyarakat yang ditemuinya ketika mereka bersosialisasi. Olehnya itu saya bilang, ini saya harus undang Ustadz Ali untuk membicarakan ini. Terkait dengan yang tadi saya katakan, bahwa mau memfasilitasi saudara-saudara kita yang sudah menikah, akan tetapi belum sah secara negara. Sah secara agama, tetapi belum sah secara negara. Nah, yang saya ingin kuliti dari persoalan itu, kenapa Ustadz Ali mau ikut memikirkan persoalan-persoalan ini? Mungkin Ustadz Ali bisa memberikan jawaban kepada saya, dan masyarakat kita Dapil 1 bisa memahaminya. Iya, Om. Jadi begini, tadi sudah saya sampaikan di awal. Kita ini diciptakan adalah sebagai makhluk sosial. Iya. Sehingga kalau kita ingin dikatakan sebagai makhluk sosial, sebenarnya kita juga harus bisa melakukan adalah gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Iya. Itu seperti itu. Nah, jadi sudah sewajarnya ya, makanya kenapa sih saya ini juga selalu berkecimpung dalam sebuah organisasi-organisasi. Iya.
kami kira organisasi ini adalah suatu wadah yang penting ya, yang buat kita semuanya. Dan bagaimana kita di sana belajar untuk berdemokrasi, Ya, bagaimana kita belajar memikirkan masalah-masalah yang ada di betul, masyarakat, betul. baik itu yang sudah tua, yang Ya, masih muda, yang ya. sudah dewasa ataupun masih anak-anak. Semuanya kami kira itu adalah membutuhkan kerjasama dengan kita, ya Ya, kan, ya, ya. dalam membangun sebuah negara dan daerah Ya. ini, gitu kan. Nah, dan itu sebenarnya saya salah satunya, Om. Sebenarnya banyak lah ya, Ya. mungkin hal yang bisa kita lakukan, ya kan. Toh itu juga itu sebagai kami ini sebagai perpanjangan tangan saja sebenarnya, perpanjangan tangan dari Allah Iya, sebenarnya. iya, 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 iya. Kebetulan kita diberikan ilmu pengetahuan, kebetulan kita diberi rasa empati untuk saling membantu dengan kawan-kawan kita yang mau dibantu, sehingga Tuhan menunjukkan lah, ini jalan loh yang kamu bisa lakukan untuk membantu masyarakatmu atau orang-orang di sekelilingmu yang membutuhkan bantuanmu. Bukankah itu juga amal ibadah? Betul seperti itu. Jadi Iya. begini, eh, itulah yang saya katakan tadi, Mm-mm. sebenarnya yang melatar belakangi saya untuk maju dalam pileg ini, Iya, 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 iya. ya kan? Kalau mungkin kita membantu mereka sebelum kita punya dapat jabatan dan sebagainya, mungkin sebatas yang kita mampu. Iya, iya, iya. Tapi bagaimana kita ingin mengoptimalkan APBD kita yang besar ini? Iya, 9,145 triliun di tahun di 2024. tahun 2024 yang sudah diketok seperti itu. Iya, iya. Nah, ini kami kira perlu dipersiapkan manusia-manusia yang punya SDM yang mumpuni. Ah, ah, ah. Baik itu yang berada di gedung parlemen, Iya. baik itu di dinas-dinas, baik itu pemerintah dan sebagainya, Iya. atau stakeholder dan lain sebagainya. Bagaimana dengan uang yang sebanyak itu bisa dikelola dengan sebaik-baiknya Iya. sehingga menghasilkan sebuah hasil produk yang maksimal. Iya, 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 Nah, iya. ini karena apa? Terus terang aja juga harus kita ketahui Iya, iya. ya, bahwasanya kita terjadi silva dan sebagainya. Betul. Tapi ini kita bukan dalam rangka ini ya, tapi ini adalah sebagai pelajaran kita untuk memotivasi kita untuk Iya. melangkah ke depan yang lebih bagus, Iya. untuk menyelesaikan masalah yang seperti Iya. ini, gitu Iya. kan. Wajar lah mungkin dikala mungkin kemarin anggaran itu 3 triliun dan sebagainya, Iya. langsung meledak seperti itu, Iya. ya kan. Itu ada kekagetan, itu pasti ada. Pasti ya, Pasti ya, ada ya, itu ya, ya. terjadi, gitu Iya, kan. iya, iya. Tapi nampaknya juga kalau saya perhatikan ya, pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah itu, Betul, betul. yaitu dengan meningkatkan SDM, Iya. contoh diadakannya BIMTEK dan lain Iya, iya, sebagainya. iya, iya. Walaupun ya mungkin kita memandang jangan dari sisi negatifnya lah. Ah, ah, Ya, ah. tapi ya kalau memang kita ingin proses itu ya kita harus diskusi, Iya. ya kan? Apa yang dihasilkan dari BIMTEK kemarin Ah, dan ah. bagaimana aplikasinya, Ah, ah, gitu ah. loh. Jadi jangan kita hanya sekedar memojokkan, tapi Iya. juga kita harus ikut berperan aktif di sana, gitu kan. Nah, itu yang pertama Om ya, tadi yang memotivasi saya Iya, adalah iya, iya. satu adalah ingin mengamalkan keilmuan yang kami miliki, Iya, iya. ya kan. Kemudian jadi saya ingat kita ini insan yang beragama, dalam agama kami menyampaikan, dikala orang itu sudah meninggal ada 3 perkara Om Hmm. yang akan selalu mendampingi mereka. Iya, Apa iya, iya. itu? Yang pertama adalah doanya anak yang soleh-soleha. Iya, iya, iya. Kemudian yang kedua adalah eh, ilmu yang bermanfaat. Iya, iya, iya. Nah, Iya. kami kira kalau saya duduk di sana, ini 2 hal yang kita dapatkan, Om. Iya, Ya iya, iya, kan? iya. Memanfaatkan ilmu. Ya, Aha. ya, dan mengamalkan ilmu Iya, itu iya, sendiri, iya, ya iya, kan. iya. Kemudian motivasi saya yang kedua adalah khairun nas anfa'un linnas. Iya. Sebaik manusia dan memberikan manfaat yang besar kepada Kepada orang lain, ya. Nah, itu sudah nyata, itu Iya. perintahnya dalam Iya, kitab, iya. gitu kan. Nah, tentunya saya berpikir, makanya saya berbicara tentang APBD. Iya. Artinya adalah dikala kita masuk di sana, itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya Iya, buat iya, masyarakat, iya, iya. yang melebihi apa yang sudah kita lakukan saat Betul, ini. betul, betul, Nah, betul. itu Betul. seperti itu. Iya. Ya, kan. Oke, baik. Tadi kita sudah bicara persoalan kehidupan sosial atau rekam jejak sosial yang Ustaz Ali lakukan ke masyarakat. Salah satu contoh kecil aja tuh terkait dengan bagaimana BPJS, BPJS, akses BPJS, ya, akses BPJS gratis itu kan, betul. dan itu kan Ustaz Ali juga lakukan. Bukan pada saat mau caleg, saya tahu itu. Ya, Karena bagaimanapun perjalanan kehidupan Ustaz Ali di bidang politik di Kabupaten Kutai Timur itu selalu mendampingi Ustaz Haji Dr. Ardiansah Sulaiman. Maupun dia jadi bupati, walaupun tidak jadi bupati.
dan selalu jalan bareng. Itu luar biasa daripada loyalitas Ustadz Haji Ali terkait dengan sosok tokoh ini. Iya kan? Pada saat beliau tidak menjadi bupati, tidak menjadi apa-apa, ya namanya kita itu kan biasanya kalau kita punya jabatan pasti banyak yang datang sama kita. Siap. Tetapi ketika kita sudah tidak menjabat apapun, orang sudah mulai meninggalkan kita. Dan Ustaz Ali selalu berada berdampingan dengan Ustaz Ardiansah Sulaiman. Dan juga mengantar Ustaz Ardiansah Sulaiman menjadi bupati Kabupaten Kutai Timur. Karakter, kedekatan, itu hampir sama dengan yang saya miliki itu, Ustaz. Ketika saya antarkan seseorang menjadi apa-apa, saya mencoba untuk menarik diri. Artinya kembali ke barak. Ustaz Ali juga sedemikian saya lihat tuh. Ketika sudah Ustaz Ardiansah Sulaiman menjadi bupati, Ustaz Ali kembali ke barak menjaga toko bangunannya. Kembali berdagang. Iya. Iya. Akan begini, Om. Ya. Jadi ya. begini, tapi saya punya keyakinan. Aha. Kita ini kan berpikir kan bukan satu langkah, dua langkah ke depan. Iya. Tapi kalau bisa kita adalah jauh ke depan, sejauh pandangan kita itu yang akan kita langkahkan seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu seenggaknya harus lebih daripada sekedar dua langkah. Iya. Jadi saya punya prinsip dalam konsep usaha yang saya jalanin ini. Iya. Kalau saya punya pemimpin yang bagus, saya punya keyakinan Ya. usaha saya itu akan Akan maju. Akan maju. Iya. Dan kenyataannya juga betul. Ya, hikmahnya sudah dapat kan? Nah, itu. Iya. Nggak mesti saya harus cari-cari proyek. Iya. Artinya dengan usaha saya sudah cukup. Betul. Menghasilkan itu. Iya. Termasuk adalah tumbuhnya dari sektor-sektor yang lain. Betul, ya iya. kan? Seperti itu. Bagaimana orang sekarang semakin banyak berdatangan ke Kutai Timur, Iya. seperti itu kan, Iya. untuk mengadu nasib dan sebagainya. Dan ternyata juga itu semuanya juga mereka akan membutuhkan namanya kebutuhan hidup. Iya. Artinya peluang-peluang kita untuk melakukan usaha itu masih sangat besar seperti itu. Nah, tadi Ustadz Ali sudah menyinggung persoalan APBD kita yang besar. Dan beberapa caleg yang saya undang ke sini, yang sudah keliling ke dapilnya masing-masing, selalu menyoroti persoalan APBD Kutai Timur yang besar. Saya sepakat dengan Ustadz Ali tadi menyatakan bahwa ada kegagetan sebenarnya di pemerintahan ini yang awalnya APBD-nya hanya 3 triliun tiba-tiba membengkak sampai 9 triliun. Iya kan? Betul. Bukan tidak ada persiapan. Kalau untuk menghabiskan uang itu gampang sebenarnya. Iya kan? Tetapi saya melihat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang dipimpin Pak Ardiansah Sulaiman ini ada kehati-hatian menggunakan APBD. Betul. Supaya tidak terjebak dengan persoalan-persoalan hukum. Nah, kemudian banyak yang menyoroti persoalan infrastruktur. Dan banyak juga yang memberikan apresiasi positif di akhir tahun ini, misalnya di Kota Sangatta ini. Luar biasa. Lubang tikus seandainya bisa dibuatkan parit. Begitu luar biasanya pembangunan. Kita harus apresiasi itu. Nah, kemudian pembangunan infrastruktur penghubung antara kecamatan, desa-desa di kecamatan. Saya melihat langsung. Karena saya turun ke lapangan mengecek proyek-proyek multi-years yang dilakukan pemerintahan ASKB ini. Saya diundang untuk menyaksikan langsung groundbreaking di mana-mana. Nah, persoalan yang timbul pertanyaannya nih Ustadz Ali, banyak juga yang skeptis terkait apakah proyek-proyek multi-years yang ada di beberapa kecamatan itu bisa selesai tepat waktu. Kemarin ada tamu saya juga datang ke sini yang menyampaikan informasi kepada saya bahwa di Telen itu sudah mulai jalan, di daerah-daerah Dapil 3 itu progres pembangunan jalan, katakanlah dari di jalan di Kecamatan Murabengkal itu udah jalan tuh. Kemudian di Lomasngat juga sudah jalan. Kemudian di mana di Kecamatan Muara Ancalong juga sudah jalan. Dan mungkin di daerah-daerah lain juga sudah jalan. Hanya teman-teman dari dapil sana yang melaporkan kepada saya. Dia ngomong ke saya itu karena dia tahu bahwa Om ikut
menyaksikan dan bahkan memberitakan dalam program Grebek OMP terkait dengan proyek-proyek multi years itu. Nah, Ustadz Ali, di tahun 2024 ada gagasan dari Pak Haji Ardiansah Sulaiman untuk menggunakan APBD yang 9,1 triliun lebih itu 50%-nya diperuntukkan untuk infrastruktur. Tanggapan Ustadz Ali? Begini deh, Ya, ya tentunya kalau saya sudah duduk itu langsung aja saya itu langsung saya ketok, akan ketok langsung aja. langsung sahkan itu ya. Iya. Iya, 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 iya. Jadi begini aja Om. Jadi Ya, ini kita akan kembali lagi ya tentang ini kan kesannya seolah-olah saya ini menjadi jubirnya Pak Ardiansah ini. tidak masalah karena memang Ustadz Ali adalah kader PKS dan kemudian saat ini satu-satunya partai politik yang dari awal yang mendukung PKS, yang mendukung Ustadz Haji Ardiansah dengan Pak Kasmedi. Kalau partai lain itu kan di belakang, Golkar kan kemarin tidak bersamaan tuh, karena dia ada di pas di apa di calon yang lain. Sekarang baru gabung, kebetulan Pak Kasmedi ketua Golkar. Jadi begini Om, Ya, yang jelas adalah kerjasama antara eksekutif dengan legislatif ini sangat penting. ya, Nah sekarang kita ini akan fokus berbicara tentang program apa sih yang kita tawarkan di masyarakat. Program apa yang Pak Haji Ali ini tawarkan di ya. masyarakat dikala mereka mencalonkan sebagai anggota dewan. Seperti Ketika itu. duduk di anggota dewan, Nah ya. seperti itu. Mhm. Ya kalau tugas itu sudah nyata ya, tugas dan fungsi dewan itu sudah tertera dalam sebuah aturan undang-undang. Iya, iya, iya. Ya kalau fungsi ada 3 itu. Iya, iya. Tugasnya aja yang tanpa batas. Mhm. Tugas dewan itu adalah memperjuangkan masyarakat, Aha. memperjuangkan rakyat. Di Iya. sana ada buruh, di sana ada petani, Iya, iya. di sana ada pegawai, di sana ada lagi peternak, Ada nelayan. ada nelayan, ada pedagang, dan Iya, iya. semuanya ada di sana. Iya, iya. Tentunya mereka harus mendapatkan adalah keadilan, ya, mendapatkan keadilan yang menuju kepada sebuah kesejahteraan. Iya, 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 iya. Nah ini kami kira penting sekali. Jadi saya menawarkan ada 8 program Om, yang saya tawarkan kepada masyarakat, sehingga ibaratnya adalah kalau orang tuh mau memilih Pak Haji Ali itu bukan seperti hanya membeli kucing dalam karung ya. Iya, iya, iya. Tapi ini kita perlu kita buka. Membeli kucing dalam karung. Bahasa nenek moyang saya itu aja itu. Membeli meong, iya kan? Iya. Di dalam karoro. Jadi ada berapa? Ada 8. Ya, Sesuai dengan nomornya PKS. Iya, iya, 8 iya, program. iya, iya. Yang pertama adalah menciptakan parlemen yang bersih, peduli dan punya sumber daya. Nah, ini penting sekali. Kenapa demikian? Ya, saya sudah menilai bahwasanya perjalanan parlemen ini juga bagus gitu kan. Iya, iya. Tapi ini adalah minimal, ini karena adalah suatu programnya yang saya usung, inilah akan menjadikan penilaian terhadap diri saya. Iya, iya. Ya kan? Setidak-tidaknya dikala saya mengusung sebuah program, saya harus punya konsekuensi. Iya, iya, iya. Dan itu yang harus kita jalankan. Menciptakan parlemen yang bersih. Minimal Ustadz Ali kalau duduk dan dipilih oleh masyarakat Dapil 1 sebagai wakil rakyat, ingin menjadi teladan sebagai anggota DPR yang bersih. Ya, kalau teladan sih mungkin terlalu anu lah. Tapi ya minimal adalah kita punya kepedulian. Iya, ya iya, kan? iya, iya. Karena di dewan ini kan lebih bersifat kolektif Kalau kolegial. betul, betul, Jadi betul. apapun kalau dewan itu baik pasti semuanya akan mendapatkan penilaian yang baik. Iya, iya, iya. Tapi dikala ada satu yang tidak baik mungkin yang lainnya bukan akan Iya, mendapatkan iya, iya. kecipratan daripada getah itu sendiri. Iya, 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 Nah, iya. ini yang terpenting. Iya. Ya, saling ingat mengingatkan. Aha, kami kira. Kemudian yang kedua adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi dewan. Optimalisasi. Optimalisasi Iya, iya. tugas dan fungsi, Fungsi, dewan. iya, iya. Tadi tugas sudah saya singgung ya. Iya, iya. Sebenarnya tugasnya itu tadi itu adalah memperjuangkan. Iya, di bidang misalnya legislasi, memperjuangkan perda yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau itu fungsi Om. Oh, fungsinya? Fungsi. Iya, iya, Nah, iya, iya. Jadi kalau fungsi ada 3, kayaknya fungsi legislatif, Iya. fungsi pengawasan, Iya. dan yang 3 adalah budgeting. Iya, 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 iya. Dan ini kami kira juga sesuatu yang kami anggap penting. Iya. Tapi ya itu tadi, minimal adalah kita memang harus punya program sehingga target keberhasilan kita nanti akan dinilai dari program yang kita sodorkan seperti itu. Iya, iya, Biar iya. nanti masyarakat yang menilai. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu yang akan menjadi acuan kita dalam bekerja nanti. Itu seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mendorong terciptanya kebutuhan dasar masyarakat, baik itu pendidikan, kesehatan, air minum, Iya, iya, itu iya, yang iya.
murah, Mhm. terjangkau dan murah. Iya, iya, iya. Ya, ini Iya. penting sekali kami kira. Mhm. Iya kan, karena standar hidup masyarakat ini kan nggak semuanya sama ya, Iya, iya. nggak semua sama. Ada yang bilang 100.000 itu mahal, Iya, tapi ada juga yang cuman 100.000. betul, betul, betul. Nah, ini kami kira harus ada suatu bentuk keadilan. Keadilan ya. Ya, keadilan. Dan ini penting sekali. Dan itulah yang akan kami usung, tinggal nanti bagaimana bikin skema-skema Iya. itu, bagaimana air kita ini, apakah air PDAM kita ini kualitasnya sudah bagus, Iya, sudah harganya, sudah bisa diminum. dan harganya juga apakah Iya, iya, sudah iya. sesuai dengan Betul. apa kemampuan masyarakat. Mhm, Nah, ini kan mhm. harus kita Iya. pikirkan. Aha. Bagaimana mekanismenya, mungkin apakah kita bikin kelas A, B, C, Aha, aha. mungkin per kubik sekian dan Aha, sebagainya. aha. Nah, sehingga satu sisi PDAM sendiri juga tidak mengalami masalah, karena kalau saya lihat sekarang ini kan banyak juga orang yang masih ini ya nunggak, Ya, ya. masih nunggak dan Betul, sebagainya. betul. Ini kan suatu Aha. permasalahan. Pertanyaannya kenapa dia nunggak? Nah, itu seperti iya, itu iya, kan. iya. Tapi rata-rata menegak adalah mereka yang golongan ekonominya di Nah, bawah. itu dia. Nah, kita harus hadir Mhm. sebagai dewan, harus hadir dalam seperti itu. Aha. Setidaknya tugas-tugas harus dijalankan, Mhm. reses ya kan harus kita jalankan, Mhm. supaya kita nanti mendengarkan apa yang dirasakan oleh Iya, masyarakat. iya, iya. Kemudian fungsi kontrol misalkan, ini baru banyak terjadi ini Iya. di Desa Sangatta Utara ini. Mhm. Kemarin beberapa RT ya kan bercurhat bahwasanya banyak proyek-proyek di lingkungannya yang memang kualitasnya tidak bagus. Hmm. Heeh. Itu bahkan itu akhirnya kemarin sudah datang dari Perkim ya, Iya, iya. bekerja sama dengan Sangatta, Kepala Desa Sangatta Utara. Kami kira ini sesuatu yang bagus Iya, juga. iya, iya. Memang setelah kami dengarkan ya memang secara SDM-nya kita memang kurang, Mhm. ya kan. Ini kan yang nangani kan Perkim, Om. Perkim itu kemarin itu tipenya masih tipe tipe C kalau nggak salah. Sekarang Mhm. ditingkatkan dinas tersebut menjadi tipe B, Tipe B. sehingga ada 4 kabit seperti itu. Tapi personelnya ternyata juga Masih kurang ya. masih kurang. Nah, inilah konsep menata lagi kalau dipikir-pikir. Memang sebenarnya banyak tenaga-tenaga kita itu, Hmm. tapi belum spesifik. Iya, ya iya, kan? iya, iya. Satu sisi, suatu dinas mungkin kebanyakan orang. Tidak Tapi spesifik. Nah. Sebentar, Pak Ustadz. Tidak spesifik. Apakah mungkin karena spesifikasinya pegawai-pegawai kita ini masih dianggap tidak memenuhi persyaratan? Katakanlah untuk menilai sebuah proyek, menghitung sebuah proyek, mengeksekusi sebuah proyek, sehingga dibutuhkan Mintek. Begini, jadi saya berbicara adalah dari mana sih SDM itu bersumber. Jadi kalau nggak salah, dulu itu banyak sebuah konspirasi-konspirasi, Oh, sehingga mungkin ya yang Iya. masuk ini keluarganya, hmm. anaknya teman-teman dan sebagainya. Ya kalau nggak salah, ya maaf aja ini ya, kemarin kan bisa dibilang TK2D kita ini kan overlap. Iya, iya, iya. Cuman sayangnya adalah itu nggak pada pos-pos yang memang sangat prioritas. Yang Anda bicarakan barusan ini itu juga tadi malam yang dikritisi oleh Anies Baswedan, bahwa salah satu yang membuat kualitas kehidupan kita di birokrasi atau di lembaga lain, baik di yudikatif maupun eksekutif, karena adanya orda. Yang dimaksud orda itu orang dalam. Nah, itu yang disoroti oleh calon presiden kita nomor 1 tadi malam tuh. Tapi saya yakin SKB tidak melakukan itu. Iya, iya, Ini iya. kan, ya maaf, Iya. sisa-sisa yang dulu aja. Iya, iya, iya. Yang memang sehingga ada beberapa hal rekomendasi dari KPK yang menyampaikan bahwasanya sebenarnya TK2D kita ini sudah cukup. Ya kan, jumlah pegawai kita sudah cukup. Cuman itu tadi aja. Ya kan, kalau orang teknik betul-betul itu kan mereka seenggaknya juga sarjana teknik. Iya. Cuman ya itu aja sih. Rekrutnya yang memang kurang spesifik. Iya. Ya, sehingga Jangan sampai ada lulusan stiper masuk di dinas PU misalnya. nah seperti Iya, itu. iya, iya, Itu iya, kan iya. jadi masalah juga Ah, gitu ah, kan. ah. Nah, makanya saat ini memang tenaga yang berada di Perkim kayaknya kurang, Iya. sehingga tapi saya yakin lah
pemerintah sudah berupaya untuk Iya, semuanya ya kan. iya, iya. Makanya maksud diadakannya BIMTEK adalah salah satunya adalah bagaimana peningkatan SDM itu Itu sendiri. yang Om Nah, tadi pertanyakan nah, tuh. ini kan artinya kan solusi itu kan dicari ya Iya, kan, iya, iya, bukan iya. dibiarkan. Aha. Dan nggak mungkin mereka yang sudah masuk sebagai TK2 bertahun-tahun akan dihabiskan gitu aja juga nggak Betul, mungkin betul. gitu kan. Iya, ada rasa keadilan Ya, di dalam menciptakan lapangan kerja misalnya iya, kan. betul. Aha. Selanjutnya yang keempat adalah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Oh, yang tadi yang katakan itu Iya, bahwa Ustadz 8 Ardiasa program. Sulaiman Iya. ingin 50% dari APBD 9 sekian triliun itu untuk pembangunan infrastruktur ya. Artinya sudah sama, Om. Ya. Nah, nanti kalau saya duduk di parlemen, Iya. ya kan Pak Wardiansah akan melanjutkan lebih lagi kan Iya. sudah sama ini kan. Iya, 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 iya. Sama-sama memiliki semangat adalah bagaimana terjadi percepatan pembangunan khususnya adalah di bidang infrastruktur. Iya, betul. Karena kita akui bahasanya wilayah Kutim ini sangat luas Sangat sekali. luas sekali, betul. Sangat luas sekali sehingga ini perlu adanya Aha, percepatan. aha. Nah, kalau Pak Bupati sudah menyampaikan seperti itu, enak sudah. Iya, iya. Ya kan, bagaimana dari eksekutifnya sudah oke, dari legislatifnya mendorong, Iya. nah ini tidak lama akan Iya. terwujud gitu seperti Nah, itu. persoalan APBD kita yang besar, itu teman-teman saya di Sulawesi Selatan ketika habis nonton podcast itu selalu nelpon, Ustaz. Wah, hebat ya di sana ya. APBD-nya 9 triliun. Kalau kami di sini ya paling banyak tidak sampai 1 triliun katanya. Tapi kita sudah, saya bilang, mohon maaf ya. Kata Prabowo, sorry to say. Saya tidak takut tidak punya jabatan. Nadanya hampir serupa itulah. Saya bilang memang 9 triliun, tetapi Kabupaten Kutai Timur ini luasnya itu hampir sama dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat aja itu kan 30 triliun. Tidak seberapa jika dibandingkan Kutai Timur. Di sana infrastrukturnya sudah jadi. Kutai Timur infrastrukturnya itu luar biasa, belum jadi. Tidak sama di daerah-daerah lain. Nah, itu persoalan saya bilang. Nah, maka saya sepakat, saya pernah tulis di grup ya, saya sepakat dengan kebijakan Bupati Kutai Timur itu di 2024 itu 50% APBD itu memang harus diperuntukkan untuk infrastruktur. Untuk menghubungkan desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten. Ya, silakan Ustaz. Jadi jangan khawatir ya buat saudara-saudara yang ada di daerah-daerah ya Iya, kan. iya. Siapa tahu kan, Aha. mereka punya keluarga yang berada di Dapil 1 ini. Iya. Dukunglah kami. Ya, 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 ya. Sehingga program-program ini akan segera terwujud. Terwujud, Seperti ya, itu. ya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dan saya ingat Om ternyata dalam suatu obrolan-obrolan santai dengan Pak Ardiansah Iya, pada iya. waktu itu, jadi menyampaikan idealnya APBD di Kutai Timur itu memang di angka 10 triliun. 10 triliun. Itu idealnya. Mhm. Nah, alhamdulillah Ya. apa yang beliau inginkan ini sudah diwujudkan oleh Allah. Itulah yang selalu saya katakan Ustaz, berhati-hati kita berkata-kata, karena kata-kata itu adalah doa. Bisa jadi pada saat Ustaz Ardiasa ngomong begitu, malaikat tiba langsung ditangkap tuh, dilapor sama Tuhan, kasih APBD Kutai Timur 10 triliun. Nah, jadi beliau itu selalu memikirkan sebenarnya tentang masyarakatnya, tentang pembangunan di daerahnya. Iya, Ya tadi. iya. Berapa sih sebenarnya Ustadz yang kalau menurut hitungan Ustadz? Iya. Ya 10 triliun kayaknya. Itu baru ideal untuk Kabupaten Kutai Timur seperti itu. Jadi jangan lihat dari kuantitasnya, jumlahnya, tapi juga bagaimana tentang dari sisi geografis dan sebagainya. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah program saya adalah mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah. Nah, ini penting juga nih Ustaz. Ya. Jadi konsep Ustaz atau pandangan Ustaz terkait UMKM, khususnya di Kota Sangatta ini. Ya. Jadi kami sudah diskusi beberapa waktu yang lalu ya dengan para RT. Ternyata Pak Bupati itu sudah berpikir sampai 2045 dan 2060. Karena apa? Jadi Indonesia ini telah melakukan perjanjian ya dengan dunia itu tentang 2060. Indonesia ini harus zero emisi. Zero emisi. Zero emisi. Sehingga tahun 2060 nanti itu di Indonesia sudah tidak ada kendaraan-kendaraan yang pakai BBM lagi. Sudah pakai listrik. Iya. Dan sumbernya pembangkit listriknya pun sudah tidak pakai diesel atau batu bara lagi. Iya. Sehingga nanti adalah yang dipakai adalah tenaga misalkan air, tenaga panas bumi, terus tenaga surya. Itu yang akan dimaksimalkan seperti itu. Ini sudah disepakatin loh Indonesia dengan dunia gitu kan. Kesepakatan global. Kesepakatan. Nah, sehingga Pak Ardiansah sendiri juga sudah mempersiapkan program-program itu dari sekarang.
ya kan, dari sekarang ini. Jadi misalkan pengembangan pariwisata dan sebagainya, Ya. karena nanti di tahun 2045 Mhm. ini sudah tidak ada lagi penambangan loh. Itu yang perlu diingat. Habis. Tapi Pak Ardiansah sudah memikirkan itu. Aha. Dan saya sebagai calon anggota dewan, Ya. saya juga sudah berpikir tentang itu. Iya, 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 Bagaimana tentang sinkronisasi pemikiran antara legislatif dengan eksekutif. Ini harus seperti itu. Sudah ada tambang. Mungkin tambang kita di Kabupaten Kutai Timur umurnya 10 sampai 15 tahun. Kalau nggak salah kontraknya itu sampai 2041. 2041 ya. 2041 karena Berarti diperpanjang 2 kali 10 tahun. Jadi berarti 20 tahun. 20 tahun. Nah, Seperti. setelah 20 tahun, Iya, tambang sudah tidak ada. iya. Kita tidak mau sama ceritanya dengan beberapa persoalan pertambangan batu bara yang ditinggalkan oleh penambangnya, katakanlah di zaman penjajahan itu, kampung itu mati suri. Kita tidak mau Sangatta Kabupaten Kutai Timur mati suri ketika pertambangan batu bara ini tidak beroperasi lagi. Lalu mau dikemanakan tenaga kerja mereka yang bergelut sebagai pejuang keluarga, sebagai pejuang peningkatan APBD kita. Nah, sehingga itu tadi salah satunya adalah bagaimana UKM kita tingkatkan gitu kan. Kita fasilitasin dari sisi permodalan, bagaimana tentang pendampingan mereka, sehingga mereka bisa menjadi usaha yang naik kelas. Itu seperti itu. Ya, karena ini termasuk adalah jenis satu bidang yang memang mereka menter istilahnya ya. Terhadap terpaan moneter mereka masih menter. Iya, betul. UMKM itu seperti itu. Terbukti di 98. Nah, selanjutnya adalah mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil dan menengah, ya kan? Sudah mendorong kesejahteraan pegawai, buruh, petani dan nelayan. Ini juga penting sekali kami kira ya. Jadi bukan UMKM aja, kalau UMKM tadi adalah bisa mungkin didorong dengan sektor wisata dan sebagainya. Tapi bagaimana ini juga suatu yang penting, menggantikan dari sektor tambang menuju ke pertanian. Nah, ini waktu artinya masih ada lah, sampai 2041 itu masih ada. Nah, ini kan harus kita pikirkan gitu kan. Ini kan kita selalu berpikir waktu, Ustaz. Sementara waktu ini tetap berjalan. Nah, tadi Ustaz itu ada beberapa program, itu masuk program ke-7 kalau tidak salah, terkait bagaimana pemberdayaan masyarakat petani. Konkretnya, ketika Ustaz Ali duduk sebagai anggota DPR, bagaimana mengkonkretkan terkait dengan program pemberdayaan yang menuju kepada kesejahteraan petani ini? Bukankah Ustaz Ali anggota DPR, bukan eksekutor? Iya. Ya. Tentunya adalah di situ ada namanya politik anggaran. Iya kan? Kita kan punya hak BCT kok. Betul. Iya kan? Betul. Itu yang tentunya kita jalankan. Gitu kan? Jadinya setidaknya kita ini adalah mau mengesahkan anggaran selagi itu menjadi kebutuhan masyarakat, selagi itu mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau misalkan mereka hanya untuk misalkan kepentingan tertentu, ya kita akan melakukan perlawanan seperti itu. Yang kami maksudkan seperti itu. Jadi, nah tentunya adalah banyak hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana sekarang kita bisa menjarakan petani, bagaimana sekarang kondisi pupuk, bagaimana peralatan pertanian. Kita harus mengarah kepada modernisasi pertanian. Betul. Sekarang kalau kita lihat nih misalkan, ya kan, ada nggak sarjana pertanian yang mau jadi petani? Mungkin 1001 belum tentu. Betul. Karena memang belum ada modernisasi di bidang pertanian. Nah, ini harus kita pikirkan bagaimana itu bisa maju. Ya, semoga aja nanti di Stiper ini juga ada tentang teknologi pertanian seperti itu. Nah, jadi saya ingat dikala di Turki itu, ya kan, justru yang pertama adalah sumber pendapatan mereka adalah dari sektor pertanian. Di Turki? Di Turki. Iya. Selanjutnya adalah wisata. Nah, ini kami kira bisa ditiru. Di Turki itu. Karena memang di Turki itu adalah sistem pertaniannya itu sudah modern. Ya kan? Jadi di situ ada showroom itu. Showroom alat pertanian itu jumlahnya melebihi showroom motor dan mobil. Ya kan? Nah, disitulah bisa kita ukur bahasanya, artinya di sana pertanian itu maju dan wajar. Dikala negaranya itu menjadi negara maju, yang disokong adalah dari sektor pertanian. Itu seperti itu. Ini sektor pertanian. Ini juga adalah bagian dari gagasan berdirinya Kabupaten Kutai Timur ini yang diusung oleh Pak Wampar kemarin. Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis. Nah, gerakan ini sudah berhasil di sisi hulu.
Iya. Tetapi kan kita belum berhasil di sisi hilir. Misalnya produk-produk dari hasil CPO sawit itu semua diekspor secara mentah. Ya seharusnya kan dikelola sendiri di kabupaten itu. Nah, kira-kira Ustadz Ali sebagai anggota DPR ke depan, bisakah Ustadz Ali mendorong pemerintah ini agar supaya betul-betul konsen, agar supaya hilirisasi hasil CPO itu bisa dilaksanakan, apalagi kita punya kawasan ekonomi khusus di Malawi itu. Bagaimana Ustadz Ali bisa mendorong pemerintah itu secara konkret? Jadi yang jelas Om di sana ya, lahan sudah dipersiapkan, pelabuhan sudah dibangun, ya kan? Kurang apanya, ya kan? Artinya adalah tinggal bagaimana mungkin ya kan, kita ini akan mendorong sebuah regulasi-regulasi yang mengikat para investor ini, mereka mau berinvestasi terutama dalam dihilirisasi. Itu harus kita lakukan. Fungsinya adalah di fungsi legislasi tadi, yang hubungannya dengan regulasi kan? Ya, mungkin kita kerjasama dengan pemerintah, bikin apa? Perda, dan lain sebagainya. Nah, ini kan penting kami kita. Betul. Jadi kalau sudah namanya sebuah aturan, itu sudah tempatnya sudah luar biasa. Undang-undangnya sudah luar biasa. Gitu. Nah, ini yang mungkin perlulah ada suatu hal yang baru yang mungkin saat ini belum sampai ke sana ya. Karena tadi kan sudah dipikirkan tuh di tahun 2060 Kutai Timur ini harus bagaimana. Jadi maksudnya begini, ini menarik diskusi ini. Katakanlah Ustadz Ardiansah sudah memikirkan itu. Nah, di periode selanjutnya pasti kan beliau akan maju lagi. Seharusnya ada sebuah visi yang konkret. Ya kan? Bagaimana mewujudkan Kabupaten Kutai Timur ini agar supaya pertaniannya itu bisa mencontoh daerah lain. Konkretnya tadi seperti Turki memodernisasi pertanian di Kabupaten Kutai Timur. Ya, betul. Itu harus ada langkah konkret tuh. Tapi kita kan ini kan visi Bupati ini. Tapi sebagai yang selalu mendampingi Ardiansah ini, bagaimana Ustadz Ali nanti misalnya berdiskusi dengan beliau sebagai kader PKS yang dulu di DPR untuk memberikan satu masukan terkait dengan isu yang Om sampaikan tadi. Jadi nggak sekedar itu Om sebenarnya, nggak sekedar diskusi. Tapi kalau saya duduk di parlemen, ya otomatis kami adalah sebagai mitra kerja dari pemerintah, gitu kan. Kita berdiskusi bersama, ngobrol bersama dengan sistem kekuatan APBD yang kita memiliki seperti itu. Ya tentunya mesti ke sana. Makanya tujuan kita sebenarnya adalah kalau sekedar diskusi gagasan aja saya bisa. Tapi bagaimana dengan gagasan kita ini bisa terrealisasi? Betul. Ya kan? Nah, salah satunya jalan adalah kita masuk di parlemen gitu loh. Nah, itu loh. Makanya di sini saya katakan istilahnya adalah mendorong, meningkatkan ya kan tentang tugas dan fungsi dewan tadi itu seperti itu. Diskusi tanpa implementasi sama halnya kita duduk di pinggir jurang sambil menghayalkan masa depan. Akan tetapi diskusi tetapi langsung diimplementasikan sebuah program kegiatan yang bisa bermanfaat masyarakat, itu sebenarnya yang dikatakan wujud nyata dari pikiran seorang pemimpin. Nah, makanya saya juga berpikir bagaimana tentang harmonisasi sebenarnya antara parlemen legislatif dengan eksekutif. Ini juga kita pikirkan gitu kan. Karena apa? Jangan sampai pemetakan proses demokrasi itu masih sampai melekat sampai sekarang ini. Tapi saya yakin enggak sih, ya kan? Insya Allah enggak. Insya Allah anggota dewan kita ini sudah orang-orang yang dewasa. Ya kan? Orang yang matang di bidang politik. Kami kira sudah enggak ada seperti itu. Dan contohnya juga ada. Bagaimana pengetokan kemarin cepat kayaknya. Percepatan pengetokan APBD. Semoga aja ini tinggal eksekusinya nanti juga bisa cepat. Sehingga penyerapan anggaran di 2024 bisa lebih maksimal. Atau jangan-jangan cepat diketok karena ada kepentingan pileg nih. Ini pertanyaan kritis. Tapi yang jelas kan baik. Kerja cepat itu baik. Lebih cepat lebih baik kayaknya. Lebih cepat lebih baik. Kayak Pak JK. Iya kan? Itu harusnya seperti itu gitu loh. Memikirkan masyarakat ini harus cepat, ya kan? Nggak bisa kita tuh lemah gitu aja. Dengan santai-santai itu nggak bisa. Apakah percepatan pemikiran itu sehingga jujur saja untuk menemui Pak Ardiansah saja di kantor itu
sangat setengah mati karena selalu turun ke bawah menyaksikan pembangunan yang ada di kecamatan. Betul. Apakah itu juga bukti konkret dari percepatan pembangunan yang dipikirkan oleh Pardiansa? Bagaimana Ustadz Ali sebagai orang dekat Pardiansa ini menjawabnya? Gaspol Om. Gaspol ya. Gaspol Iya, ya iya, kan. iya. Dulu Iya. kan ingat kita pada Betul, kampanye betul, Gaspol ya Gaspol, kan. ya, Ya. ya. Memang dengan periode kepemimpinan yang eh, nggak normal ya kan. Iya, iya. Kan yang normal kan 5 tahun, Betul. ini 4 tahun. 4 tahun betul. Iya, Sementara masyarakat sudah punya ekspektasi yang tinggi iya, betul. buat kepemimpinan ASKB ini gitu kan. Ya wajar kalau dikala beliau itu merasa punya beban tanggung jawab Iya, itu gitu iya, kan. iya. Tapi alhamdulillah Om, program-program yang dijanjikan semuanya sudah berjalan. Iya, Yang iya, dijanjikan oleh ASKB itu oleh Iya. Pak Bupati itu semuanya sudah berjalan. Lapangan kerja 50.000 Nggih, misalnya berjalan. kan, penyerapan tenaga kerja 50 sampai periode kepemimpinan beliau itu. Betul. Pernah saya berdiskusi dengan sekretaris dinas apa itu? Disnaker. Disnaker Trans. Ya bilang sudah lebih sebenarnya itu Om, kalau kita mau hitung sudah lebih sebenarnya. Karena kalau bukan hanya kita hitung yang masuk di perkebunan sawit, di pertambangan, tetapi kan juga UMKM itu. Betul. Iya kan? Non formal. Non formal, ya kan, lapangan kerja non formal, apalagi dengan hadirnya media sosial yang luar biasa. Om saja kan beda 3 tahun yang lalu tuh. Kalau mau beli kue kan keluar tuh. Sekarang tinggal lihat, Nah, iya kan, betul. di Sangatta jual beli Sangatta, oh ada pisang goreng tuh, tinggal saya SMS, ada pisang goreng nggak nih? Nah, Ada Om, nah diantar itu. Betul. Ini luar biasa nih. Berapa jumlah kurir sudah yang ada Nah, di Sangatta ini seperti betul, itu. betul. Jadi insya Allah sih apa yang beliau, karena beliau memang serius, ya kan, serius terhadap apa yang telah diprogramkan, Iya, iya, apa yang telah dijanjikan jadi janji betul. politik beliau. Betul. Bahkan yang terbaru saya posting bahasanya seragam, alhamdulillah saya merasa senang. Nah itu belum masuk ke situ tuh. Ustaz sudah mulai itu. Itu. Ya apa ya? Saya juga gembira kemarin ketika Ustadz Ali menyampaikan ke saya bahwa ini gratis Om dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Lalu pertanyaan saya, apakah seragam sekolah ini hanya di Kota Sangatta atau desa Sangatta Utara saja? Ustadz Ali menyatakan bahwa seluruh SD di Kabupaten Kutai Timur mendapatkan seragam sekolah dari pemerintah daerah. Saya bilang alhamdulillah. Ini sudah lama dinantikan sebenarnya. Ya itu Om. Jadi makanya lah, semoga aja ya kan saya ini bisa duduk di sana, Iya. bisa memberikan manfaat yang besar di masyarakat tentang hal seperti ini. Ya itu tadi. Jadi ada lebihnya Om. Dikala ya kemarin saya bersama beliau ini belum punya jabatan, nanti akan beda lagi dikala kami sudah punya dapatkan amanah sebagai dewan. Iya, akan lebih enak lagi gitu kan. Duduknya sudah mulai setara nih kan. Bukan dari sisi situnya Om, Iya, tapi iya. minimal adalah bagaimana diskusi tentang masalah strategi anggaran ini yang penting ya kan. Itu seperti itu ya kan. Terus bagaimana kita melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan ya kan. Iya, iya, iya. Melakukan pengawasan kan kita nggak perlu dengan cara teriak-teriak dan sebagainya. Betul. Tapi kalau kita punya kedekatan kan kita bisa memberikan masukan-masukan Iya, kepada iya, pemerintah iya, yang seperti iya, itu. iya. Karena yang jelas adalah bupati itu satu orang ya kan. Nah, sehingga sementara yang dikerjakan harus banyak PR betul. seperti itu. Nah, justru kalau kita ini dewan malah 40 orang ya kan. Iya, iya. Pekerjaan satu yang ngerjakan 40 orang enak aja Betul, gitu loh betul, ya kan. betul. Enak aja seperti itu. Artinya beban itu dipikul bersama-sama iya. atau kolektif kolegial yang seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya Om, program saya adalah mendorong kesejahteraan pengajar agama, petugas kebersihan tempat ibadah dan RT. Oh, Ini iya, kami iya. kira juga penting sekali. iya, iya, iya. Ketepatan saya ini ketua RT Om. Iya, iya, iya. Cuman sudah mantan ini. Sudah mantap. Tak boleh lagi caleg Nggak jadi boleh kejar caleg, RT. ya, ya, seperti Iya, itu, iya, ya iya, kan? Iya, iya. Kita harus patuh dan taat pada aturan. Betul. Tadi kan. Nah, jadi bagaimana pegawai ini bisa tapi alhamdulillah Iya. ini sudah dijalankan oleh pemerintah ya. Bagaimana bisa memberikan insentif-insentif, tapi kami kira juga masih ada lagi yang lebih ditingkatkan lagi. Iya, iya, iya. Kalau yang sejahtera itu ya bisa lebih ditingkatkan, tapi bagaimana yang belum ini harus kita angkat juga Iya, iya, supaya lebih sejahtera. Tapi kita akui bahwasanya di ASKB ini
saya mendengar langsung di jajaran para pegawai, para guru dan sebagainya. Alhamdulillah Pak sudah. Ya ini yang Insentifnya jadi bagus. insentifnya Ya, ya, bagus. ya, ya. Mulai dari jumlahnya bagus, Ya, pembayarannya tepat waktu. tepat waktu. Nah ini Ya, kan ya, sesuatu ya. yang luar biasa. Aha. Mm-mm. Kan ironi tuh di tengah APBD besar kalau hak-hak orang masih ditahan-tahan kan ironi juga Nah tuh. itu Iya seperti kan? itu. Nggih, Aha, nggih. aha. Kemudian petugas kebersihan tempat ibadah. Nah, itu penting. Kami kira penting ya Bukan kan. hanya masjid. Nah, mereka ini adalah seolah-olah yang masih termarginalkan, Iya, iya, ya iya. kan? Padahal ini sangat penting sekali. Ujung tombak pelayanan masyarakat. Untuk sehat itu perlu bersih, Om. Betul. Makanya perlu ada petugas kebersihan dan yang mereka akan digaji oleh pemerintah nanti ya, seperti itu. Nah, posisi kami Dewan ini adalah Iya. menganggarkan saja, Iya, ya iya, kan? iya. Kalau satu yang bagus kita anggarkan. Kalau mungkin pemerintah belum anu, ya mungkin akan kita dorong. Iya. Ini yang perlu dikerjakan seperti itu. Nah, Ustadz Ali, persoalan anggaran itu terkait dengan misalnya lah katakanlah honor RT, kemudian petugas kebersihan, tadi apa Pegawai, pegawai atau petugas pengajar kebersihan, agama. iya pengajar agama, kemudian petugas kebersihan di rumah-rumah ibadah. Oke. Kalau penggajiannya wajar, saya pikir bisa menghasilkan manfaat yang luar biasa. Karena kita juga harus berpikir rasional, Ustaz Ali, bahwa tidak selamanya juga APBD Kutai Timur itu tetap stabil di angka 9-10. Oke. Ada suatu saat nanti, misalnya APBD kita turun. Apalagi misalnya ada penerimaan negara kita yang kurang. Kita kan tahu isunya nih. Betul. Membayar utang negara saja itu sekian berapa triliun, itu menjerot APBN kita kan. Nah, kalau misalnya suatu saat tiba-tiba anjlok, lalu berpengaruh pada gaji mereka, pasti mereka teriak juga ini. Nah. Bagaimana solusi yang dipikirkan Nah. Ustaz Ali terkait ini? Itulah kemarin ya kan, dikala para RT ini menghadap ke Pak Bupati ya kan. Wajar lah kalau mereka misalkan sudah dikasih naik 50% masih pengen naik ke 100%. Oh, minta seperti tambah itu. lagi ya kan? seperti Iya, itu. iya, iya. Tapi kan akhirnya kan kita juga karena itu mengambil contoh di suatu daerah yang lain. Iya. Nah, tentunya kita juga perlu belajar dari suatu daerah-daerah yang memang kok berani yang seperti itu. Tapi kalau Pak Ardiansah dengan hati-hati memang, Iya, iya. memang kalau bisa nggak ada masalah, kan seperti itu. Iya. Tapi yang kita pikirkan tadi seperti halnya yang Om sampaikan, bagaimana kalau APBD ternyata menurun nanti? Terjadi turbulensi Iya. terkait APBN kita dan berpengaruh kepada APBD daerah. Lah, Ya. ini yang perlu difikirkan. Iya, iya. Makanya bagaimanapun PAD kita juga perlu ditingkatkan. Sektor-sektor yang bisa digarap, misalkan di pariwisata tadi, Iya. di pertanian Pertanian, dan lain betul. sebagainya, sehingga PAD kita akan terjadi peningkatan. Kalau terjadi hal yang seperti tadi itu, Iya. misalkan negara dalam kondisi apa ya, defisit misalkan, Iya. transfer ke daerahnya sudah nggak ada atau Betul. dikurangin, Iya. ya tetap aja kita Iya. imunitas kita tetap kuat aja gitu Iya, kan, iya, nggak ada iya, iya. masalah karena memang dibarengi dengan PAD yang meningkat, Ditopang dengan PAD yang bersumber dari aktivitas masyarakat seperti itu. seperti pertanian, ya kan. Akan tetapi kan harus juga ada keberpihakan anggaran, Ustaz, kepada petani-petani kita. Betul. Kita bicara ingin mensejahterakan petani misalnya. Akan tetapi ketika dicek terkait dengan anggaran yang masuk ke Dinas Pertanian, tidak memadai untuk bagaimana agar supaya ada percepatan kesejahteraan petani. Itu kan tidak nyambung juga, saya pikir. Betul, betul. Itu sangat penting kami kira, Om. Nah, itu makanya lah kita kan punya hak untuk dalam hal budgeting ya, Iya, bagaimana penganggaran itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Iya, iya, iya. Kemudian yang berikutnya adalah model-model penganggaran yang bersifat produktif. Iya, Tadi iya, itu, iya, yaitu tadi iya. peningkatan UMKM dan Betul, sebagainya. betul. Kalau ini sampai misalkan UMKM kita bisa ekspor ke luar negeri, ini kan luar biasa gitu kan. Iya. Nah, tapi itu suatu khayalan dikala mereka tidak kita perhatikan, mulai dari kita bina dan lain sebagainya, kita berikan pembinaan-pembinaan, Iya, iya. BIMTEK dan lain sebagainya. Iya, iya. Nah, ini penting sekali gitu kan. Itu akan menjadi fiksi semata. Oke. Ketika kita tidak memiliki data yang akurat, bagaimana kita memasukkan anggaran di sebuah instansi pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan langsung kepada masyarakat. Tetapi ketika kita berpikir keras, sesuai data anggaran yang dibutuhkan per tahun, misalkan Dinas Pertanian, tujuannya percepatan
kemandirian petani untuk mereka sejahtera, maka saya pikir dia tidak akan menjadi fiksi. Dia akan menjadi fakta karena ada biaya yang kita siapkan untuk itu. Ini tugas anggota DPR dan Ustaz Ali, satu-satunya anggota DPR yang calon anggota DPR yang bisa secara konkret menyampaikan kepada saya dan teman-teman yang menonton secara live ngobrol bareng caleg Om BP ini. Ya saya harus akui memang kita harus apresiasi itu. Atau jangan-jangan Ustaz Ali yang tadi menyatakan bahwa ya semua anggota DPR kita sudah bagus. Tetapi kan banyak juga kritikan dari orang-orang lain, apalagi caleg-caleg baru melihat kenyataan di lapangan bahwa ternyata mereka tidak punya kerja apa-apa ya. Itu menurut yang Tapi nggak menurut saya loh. ya bukan menurut sekali. Iya kan? Dan juga saya sampaikan itu kan juga teriakan tuh kawan-kawan di media sosial tuh. Kalau saya katakan saya siap berkompetisi dengan mereka-mereka. Luar biasa, iya kan? Iya. Walaupun tidak punya aspirasi, tapi siap berkompetisi. Siap Harus berkompetisi. begitu. Maju terus, pantang mundur. Iya kan? Iya. Nah, apa yang kita ceritakan, yang kita mulai dari rekam jejak Ustaz Ali tadi itu, dengan aktivitas pemerintah Kabupaten Kutai Timur itu, sebenarnya itu adalah bagian rekam jejak. Kenapa saya katakan bagian rekam jejak? Kedua pemimpin kita ini, Pak Ardiansah Sulaiman, insya Allah maju. Pak Kasmidi Bulang, insya Allah maju. Mereka akan bertemu di pemilihan Bupati 2024. Ini tidak bisa dipungkiri karena undang-undang mensyaratkan itu. Seandainya undang-undang menyatakan masih bisa bersatu, saya yakin masih bersatu mereka tuh. Tapi kan masih nanti itu. Iya masih nanti. Tapi ini kan bicara rekam jejak. Apa yang telah Ustaz Ali lakukan sebagai calon anggota DPR, apa yang sudah diimplementasikan oleh pemerintahan ASKB, itu kan rekam jejak mereka. Iya kan? Betul. Makanya saya singgung ke situ. Biar agak rame dikit. Sebelum kita gaspol 2024 kan. Oke, Ustaz Ali. Sebelum tadi kan ada 8 tuh program Ustaz Ali yang akan Ustaz Ali dorong. Betul. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang insya Allah terpilih, Amin. didorong untuk dilakukan oleh eksekutor Iya. dengan pendekatan politik anggaran yang seperti Ustaz Ali katakan tadi. Kadang juga kan begini Ustaz tuh. Saya sih biasa dengar-dengar juga sih. Ada juga tuh menggunakan politik. Kami tidak mau anggarkan itu kalau program kami tidak masuk. Dan ketika program kami masuk, yang harus kerjakan adalah orang-orang kami. Kan banyak tuh. Saya dengar. Ya. Saya hanya dengar tuh. Bagaimana pandangan Ustaz Ali? Konsep saya adalah menuju kemenangan 2024, Om. Oh, Itu yang ada dalam pemikiran saya. tidak perlu apa yang mereka lakukan. Nggak perlu seperti itu. Luar biasa. Saya concern jadikan apa yang kita lakukan. Itu tadi sebenarnya sih berbicara memberikan manfaat kepada orang lain itu nggak mesti jadi dewan juga sebenarnya. Iya. Tapi yaitu tadi kita akan lebih strategis lagi, bisa lebih besar lagi, ya kan? Dikala kita masuk dalam ranah Dalam sistem dalam itu. sistem itu sendiri seperti itu. Iya. Ya, seperti itu yang kita inginkan gitu kan. Jadi itu yang melatar belakang saya sampai dengan saat ini. Ya, kalau berbicara rekam jejak sebenarnya juga nggak perlu kita berikan banyak sekali, Om. Iya. Bahkan di kalender saya itu ada beberapa yang kita lakukan di tahun 2022 itu apa aja. Iya, Nah, iya, itu iya. ada di situ Iya, kan. iya, iya. Ya, maksud saya bukan itu pamer, artinya juga oh ternyata Pak Ali itu sebanding lah dengan apa yang disampaikan dalam suatu bentuk kampanye, dengan apa yang sudah dilakukan itu sebanding gitu Iya, kan. iya, Ya iya, kan? iya. Jangan nanti punya kesan orang itu negatif gitu kan. Betul, Nah, betul. kadang-kadang kan orang itu kan pemikirannya kan ini pasti mau pemilu dan lain sebagainya kan Iya, seperti itu iya. gitu kan. Makanya kita jawab dengan dokumentasi kegiatan Betul, kita betul. seperti itu. Yang kalau di media sosial itu dikatakan rekam jejak digital. Iya kan? Betul. Apa yang pernah dikatakan 2 tahun yang lalu, kemudian apa yang terlihat 2 tahun kemudian kan? Iya. Dilihat, oh ternyata 2 tahun yang lalu ngomong A, nyatanya di dua tahun kemudian juga A. Artinya sami'na wa ta'na. Ini di lingkungan hidup juga saya concern Om, Aha. masalah lingkungan hidup Iya. karena penting
lingkungan hidup ini adalah menjadi apa ya istilahnya pembahasan global, Ah, sesuatu yang lagi menarik di dunia ini gitu iya kan, betul. di mana-mana masalah lingkungan hidup. Ah, ah, ah. Nah, sehingga melihat kondisi seperti itu, saya pun langsung terpanggil loh. Hmm, Bagaimana kita mempersiapkan kepedulian-kepedulian adik-adik kita, iya. anak-anak SMA dan Hmm, sebagainya. hmm, hmm. Mereka sudah mulai kita kenalkan dengan namanya kepedulian terhadap lingkungan hidup. Iya, Dan saya di dalamnya gitu iya, kan. Dan saya sebelum menyampaikan, otomatis di rumah saya itu sudah iya, kita iya, 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 lakukan iya, gitu iya, kan. iya. Yang namanya kolam walaupun kecil ada di rumah saya. Iya, Walaupun namanya pohon walaupun mungkin cuma 2 pohon, 3 pohon iya, ada di rumah iya, saya. iya, iya, Yang namanya toga ada di rumah iya, iya, saya, iya, itu kan seperti itu. Yang namanya budidaya maggot ada di rumah iya, saya. Nah, betul. itu seperti itu. Jadi isu-isu global pun itu kita tangkap dan ya sebagai itu tadilah ingin memberikan manfaat sehingga banyak juga teman-teman dari pemerhati atau penggiat lingkungan hidup itu yang merapat ke saya. Iya, 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 iya. Nanti mungkin bisa juga dihadirkan di sini. Oh, boleh, boleh, boleh. Saya paling senang tuh kalau orang sudah bicara lingkungan hidup. Bahkan saya punya cita-cita Om, Mhm. sampai mendirikan apa West Center itu. Ya. Maksudnya web center itu. Jadi disitulah pusat pendidikan pelatihan bagaimana pengelolaan sampah yang baik Oh. dan benar. Mhm, mhm. Dan di situ nanti ada edukasi, Mhm, di mhm. situ ada aplikasi Iya, dan iya, lain iya, sebagainya. iya, iya, Itu ya tapi masih dalam ini ya. Tapi ini dalam skala kecil sudah iya. kami support itu. Gagasan itu Iya, adalah bagian daripada refleksitas. iya, Kita melihat kenyataan kehidupan iya. sehingga muncul gagasan, ya kan. Nah, Nah, tinggal bagaimana menarasikan gagasan ini ke depan, kemudian mengimplementasikannya itu persoalan sebenarnya gampang kalau kita sudah dalam sistem kekuasaan. Iya. Saya pikir itu yang dimaksud Ustaz Ali tadi. Nah, kalau bicara lingkungan hidup, ya kita juga punya rekam jejak digital tuh. Waktu saya dan kawan-kawan termasuk Haji Irwan, Ordiansa itu mendirikan yang namanya G20 Mei di Kabupaten Kutai Timur. Konsen kita waktu itu lingkungan hidup. Kita nanam tuh, contohnya di kantor camat Sangatta Utara itu. Yang membuat saya sangat sedih, ketika pohon ini sudah bagus, sudah rindang, ada juga yang nebangi pohon itu. Nah, yang saya ingin katakan kepada Ustadz Ali, mungkin ada satu pekerjaan rumah untuk disampaikan kepada pemerintah daerah bagaimana menghijaukan kota ini, khususnya median-median jalan yang sama di kota-kota besar, rindang, ya kan. Pernah saya ke Lombok itu, Ustadz, luar biasa tuh, jalannya bagus, kiri kanan pohon besar. Nah, itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan ketika orang masuk ke kota Sangatta itu tidak langsung kaget. Yang di pikiran mereka kan, wah ini Kalimantan ini hutan nih. Begitu masuk di kota Sangatta loh, kok gersang gitu loh. Jadi Om lihat mungkin ya. Di Sangatta juga sudah mulai kelihatan Om. Bagaimana jalan dayung sampai jalan pendidikan itu. Iya, 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 Iya iya, kan? iya. Itu ada yang nanam Om. Hmm. Tapi maaf ini bukan dari pemerintah. Oh. Itu ditanam itu 7 tahun yang lalu. Nah, Oleh teman-teman PKS. enggak juga sih, Oh. enggak teman-teman PKS. Ah. Ada orang yang memang cinta itu. Iya, 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 iya. Dan dengan saya juga kata Pak. Oh, ada bagiannya dari saya. Itu yang Ya sudah gede-gede itu. yang menggerakkan Permisi. itu organisasi Ustadz Ali itu. Apa itu? Peduli. Pada waktu itu enggak pakai organisasi. Oh, Individu aja, individu ya. perorangan aja. Mhm. Iya Nah, kan? kita Ada kan teman-teman yang misalkan ini ada bibit ini harganya segini. Iya. Oh ya saya 5, oh. 10. Lah seperti itu. Nah, gerakan-gerakan yang seperti ini Ustaz, kalau dikembangkan di kota ini luar biasa tuh. Misalnya katakanlah jalan yang menuju ke Nyamukan tuh. Itu kan mulai ditanami itu. Sehingga nanti pelabuhannya sudah jadi. Orang kan enak tuh memandang tuh, aduh sejuknya di Sangatta ini kan. Nah, itu bicara masalah lingkungan hidup. Saya juga pernah ngobrol dengan Kadis lingkungan hidup itu Pak Armin itu. Bagaimana memikirkan itu agar supaya median-median jalan itu hijau seperti di kota-kota lain. Betul. Oke, sekira Ustadz Ali, sebelum kita mengakhiri podcast ini, apa harapan Ustadz Ali terkait cita-cita Ustadz Ali? Sebenarnya ini cita-cita yang luar biasa nih, untuk ketiga kalinya maju. Iya. Mudah-mudahan kayak Prabowo nih, 3 kali juga sudah maju kan? Iya kan? Nggak harus disamakan. Oh, udah harus disamakan. Khawatirnya hasilnya nanti beda. Beda ya, Prabowo tidak jadi, Ustadz Ali yang jadi. Ya, baik.
Ini bercanda Ustaz kan. Apa harapan Ustaz Ali ke masyarakat Dapil 1 Sangatta Utara terkait dengan keberadaan Ustaz Ali sebagai salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Partai PKS nomor urut 2. Silakan Ustaz. Jadi begini, saya sampaikan ke seluruh pemirsa podcast dalam kesempatan ini. Perkenalkanlah, nama saya adalah Haji Ali Mahmudi SIP, caleg PKS nomor urut 2. Jadi saya maju sebagai caleg ini punya niat yang baik, punya tujuan yang baik. Tadi semuanya sudah kita bedah. Kami menawarkan sebuah program-program yang bagus juga. Sebenarnya ada 8 program yang kami tawarkan di masyarakat. Kami kira dengan 8 program tadi sudah cukup bisa memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Tentunya melalui tugas dan fungsi yang kami miliki sebagai anggota Dewan. Karena dalam mewujudkan kesejahteraan ini bukan hanya Dewan saja, tetapi juga ada peran pemerintah, peran masyarakat, peran corporate, stakeholder, dan sebagainya. Tapi setidaknya saya ingin mengambil salah satu bagian dari itu. Maka dari itu, dengan niat yang baik, tujuan yang baik ini, sayang kalau kesempatan ini nggak kita berikan. Ya kan? Saya berlatar belakang sebagai sarjana ilmu politik dan seorang organisatoris. Begitu juga ada beberapa hal penting yang mendasar yang berada dalam hati saya. Ini adalah suatu panggilan bagaimana kita bisa memberikan peran yang lebih besar di masyarakat. Nah, dari itu saya mengajak kepada peserta sekalian podcast pada kesempatan hari ini, pilihlah seorang anggota dewan yang baik, yang memiliki gagasan-gagasan ke depan yang baik pula, gagasan-gagasan besar yang membangun untuk Kabupaten Kutai Timur ini, sehingga yang namanya kesejahteraan itu akan tercapai di semua lini seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Bukan kelompok tertentu saja, bukan orang-orang tertentu saja, tapi semuanya bisa merasakan itu semuanya. Demikian, kalau mungkin orang kurang percaya, wah, kan sudah dinobatkan di dunia ini adalah ada orang yang memang tidak mampu. Tapi bagaimana kalau kita menyimak keberhasilan Ammar bin Abdul Aziz? Itu kenyataannya masyarakat bisa semuanya. Sehingga kalau masyarakat itu sudah setara, bisa kita berikan kepada di negara yang lain kan seperti itu, atau daerah-daerah yang lain. Insya Allah dengan kesungguhan semuanya kesejahteraan akan bisa terwujud. Mari mengajak kepada masyarakat, pilihlah seorang wakil rakyat yang memiliki komitmen, memiliki gagasan, sehingga semuanya akan berhasil sesuai dengan harapan kita semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah sosok Haji Ali Mahmudi, sarjana ilmu politik. Rekam jejak beliau telah kita potret di meja podcast OMBP melalui program Ngoblek, ngobrol bareng caleg. Ini belipetan karena terlalu bersemangat. Biasa di dalam dunia podcast demikian itu. Salah-salah dikit tidak apa-apa. Yang penting tidak salah banyak. Karena namanya saja manusia, pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Rekam jejak seorang pemimpin, baik itu kepala negara, gubernur, bupati, anggota legislatif, merupakan sebuah hal yang harus dijadikan patokan untuk dipilih. Bukan merekam jejak seorang calon yang hanya memberikan janji-janji manis, akan tetapi sebelumnya tidak berbuat apa-apa. Bukan berarti juga calon anggota DPRD yang akan maju yang bukan incumbent tidak berbuat apa-apa. Akan tetapi disitulah kita bagaimana mencari, menilai rekam jejak mereka. Apakah rekam jejak mereka positif di tengah masyarakatnya? Sama halnya dengan anggota DPRD yang sudah terpilih dan mau maju lagi. Apakah rekam jejaknya di DPRD sebagai tempatnya untuk mewakili rakyatnya memiliki rekam jejak yang baik atau tidak? Semua terpulang kepada para pemilih. Yang penting, yang jelas bahwa pilihlah anggota DPRD yang rekam jejaknya positif. Saya akhiri podcast ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.